Huru-hara setelah wafatnya Prabu Wijaya dari Mojopahit. Kematian Raden Wijaya itu telah menimbulkan gempa bumi yang mengguncang setiap dada masyarakat Mojopahit. Digambarkan suasana kematian Raden Wijaya, sang raja yang sangat dicintai oleh rakyatnya, seperti gunung yang meledak, melontarkan puncaknya, dan menimbulkan gempa bumi di tanah Mojopahit. Raden Wijaya dikenal bukan hanya sebagai raja pertama yang mendirikan Mojopahit, melainkan juga sikapnya yang amat bijak dan melindungi rakyatnya yang tidak mungkin dilupakan. Untuk bisa melihat dan bergaul dengan rakyat dari jarak dekat, raja seringkali menyamar, ada kalanya menjadi orang yang berbelanja berbagai hal keperluan pertanian di sawah, atau berkuda layaknya berjalan jauh yang memasuki daerah-daerah pedukuhan. Setelah kematian Raden Wijaya, pemerintahan Mojopahit dilanjutkan oleh saudara laki-laki yang berasal dari Iwida Ibu, kakak kandung ibunya atau anak pertama mendiang Prabu Sri Kertanegara yang bernama Tribhuwaneswari, yang telah melahirkan anak lelaki yang bernama Kalakemet. Selama masa hidupnya, pendiri kerajaan Mojopahit ini memiliki 5 orang istri, di mana 4 orang istrinya itu berasal dari penguasa Singosari, yakni Sri Paresmari Dyah Dewi Tribhuwaneswari, Sri Mahadewi Dyah Dewi Narendra Duhita, Sri Jayendra Dyah Dewi Pratna Paramita, dan Sri Rajendra Dewi Dyah Dewi Gayatri. Sedangkan istri terakhir atau kelimanya itu berasal dari putri Melayu yang sebenarnya itu diberikan sebagai hadiah ke kerajaan Singosari yang bernama Doro Petak atau Indraswari. Dari Indraswari, Raden Wijaya ini mendapat seorang putra yang kemudian menjadi anak angkat permaisuri Tribhuwaneswari. Anak ini kemudian diberi nama Jayanegara atau alias Kalakemet, yang nantinya akan mewarisi tahta sang ayah sebagai Raja Mojopahit kedua. Pengangkatan Jayanegara sebagai penerus Raden Wijaya ini menjadi pertentangan tersendiri di kalangan kerajaan Mojopahit. Ketidakpuasan para pendukung Wangsa Rajasa, terutama teman-teman seperjuangan Kertarajasa Jayawardhana alias Raden Wijaya pun muncul. Sebagaimana dikisahkan dari beberapa buku, diceritakan sejumlah pejabat Mojopahit itu mengajukan protes dan ketidakpuasan pengangkatan Jayanegara sebagai raja selanjutnya. Salah satunya itu adalah Mahapati Nambi, yang merupakan seorang teman setia Raden Wijaya, yang bersama-sama melewati pahit manisnya mendirikan kerajaan Mojopahit, tak menyukai pengangkatan ini. Sikap Mahapati yang didukung oleh teman-teman seperjuangannya yang merupakan para pejabat istana Mojopahit. Para pejabat Mojopahit di masa Raden Wijaya itu seperti Pamandono, Masopawaka, Panji Anengah, Panji Samara, Panji Wiranagari, Jaran Bangkal, Jangkung, Teguh, dan Emban. Belum lagi ada 7 Dharma Putra atau Pengalasan Winesuka yang merupakan pegawai tinggi yang sangat diistimewakan di masa Raden Wijaya. Semua itu mereka sangat tidak menyukai atas pengangkatan Kalakemet sebagai Raja Mojopahit. Pergantian tahta di Mojopahit ini merupakan puncak gunung es dari pergulatan politik antara wangsa pada waktu itu. Kuatnya kedudukan Sri Paresmari Dyah Dewi Tribhuwaneswari yang merupakan putri sulung Raja Kertanagara maupun keturunannya untuk menjadi Rani Majapahit atau mewakili putranya yang merupakan hasil pernikahan dengan Raja Kertarajasa Jayawardhana. Legitimasi kuat begitu terlihat di awal masa pemerintahan Raden Wijaya. Tak heran jika akhirnya memperkuat legitimasinya dengan menikahi 4 putri Raja Kertanegara, raja terakhir kerajaan Singosari. Raden Wijaya berusaha memperkuat kekuatan politiknya dan menahbiskan dirinya sebagai Wangsa Rajasa mengalahkan Wangsa Sinelir. Konon pertentangan antara dua wangsa ini telah berlangsung lama dan terkadang diwarnai insiden berdarah, sehingga kedua pihak saling memperkuat kedudukannya masing-masing. Pertentangan politik antar wangsa ini membuat pergantian tahta Mojopahit
memanas dan diwarnai peperangan yang memakan korban jiwa. Hal ini dikarenakan Ibu Jayanegara yakni Sri Pameswari Dyah Dewi Tribuanaswari juga merupakan bekas istri Naraya Andaraja yang merupakan saingan berat Raden Wijaya maupun Trah Wangsa Rajasa. Sebab itulah pelantikan Jayanegara sebagai Raja Mojopahit mendapat pertentangan dari berbagai pihak, meski berstatus sebagai putra dari Raden Wijaya. Semasa menjabat sebagai Raja Mojopahit, Jayanegara mendapat julukan Kala Gemet yang berarti Raja Jahat dan Lemah. Alasan kuat mengapa Jayanegara tidak disukai saat menjadi raja adalah karena dia bukan keturunan dari Prabu Kertanegara, yakni raja terakhir Kerajaan Singosari. Tak hanya itu, dia juga bukan anak dari permaisuri, melainkan hanya selir, sehingga dianggap tidak pantas untuk menyandang gelar sebagai raja. Sejarah mengatakan bahwa Jayanegara merupakan raja termuda, karena pada saat pengangkatannya, dia masih berusia 15 tahun. Itu menjadi salah satu faktor mengapa Jayanegara tidak bersikap adil dan bijaksana karena sifatnya yang masih labil dengan usia masih belasan tahun. Padahal ia memegang beban yang begitu berat sebagai Raja Mojopahit, sehingga banyak keputusannya yang tak mendapatkan hasil yang memuaskan. Salah satu contoh kegagalan Jayanegara sebagai raja adalah ketika dia mudah dihasut oleh Mahapati Dyah Halayudha untuk membunuh Mpu Nambi yang merupakan Mahapati kesayangan Raden Wijaya. Tanpa berpikir panjang, kemudian ia mengirim pasukannya untuk membunuh Mpu Nambi. Tak hanya itu, keluarga sang Mahapati juga dimusnahkan hingga tak tersisa. Tak hanya itu, Jayanegara juga dikatakan sebagai raja yang suka berbuat tidak senonoh kepada wanita yang ada di kerajaan. Setelah 4 tahun menjadi raja dan masih usia 19 tahun, kekuasaan Jayanegara terus dirongrong pemberontakan demi pemberontakan silih berganti. Dimulai dari pemberontakan Gajah Biru dan Juru Demung, setahun kembali menghadapi upaya makar dari Maudama dan Wagol. Pada saat Jayanegara berusia 22 tahun atau 7 tahun masa pemerintahannya harus menghadapi pergolakan dengan Patih Nambi di Lumajang. Mencermati dengan seksama, maka pemberontakan justru berasal dari orang-orang yang sebelumnya membantu Raden Wijaya mendirikan Kerajaan Mojopahit. Perebutan pengaruh dan pengkhianatan menyebabkan banyak pahlawan yang berjasa besar akhirnya dicap sebagai pemberontak. Menurut para raton, salah satu sebab adanya pemberontakan adalah karena Jayanegara merupakan raja yang berdarah campuran, bukan keturunan Kertanegara murni. Selain itu ada faktor tabiatnya yang sangat buruk. Pergolakan yang sering terjadi pada pemerintahan Jayanegara juga disebabkan adanya intervensi dan campur tangan politisi busuk semacam Mahapati Dyah Halayudha. Pemberontakan terbesar pada masa Jayanegara adalah pemberontakan Rakunti. Pemberontakan inilah yang paling berbahaya karena Rakunti berhasil menduduki ibu kota Kerajaan Mojopahit. Pemberontakan Nambi terjadi ketika pada tahun 1316. Nambi sendiri adalah patih pertama Mojopahit yang berperan besar dalam merintis kerajaan bersama Raden Wijaya. Seperti serangkaian pemberontakan di Mojopahit sebelumnya, juga disebabkan manuver politisi busuk semacam Mahapati Dyah Halayudha yang menebar fitnah dan adu domba. Mahapati Dyah Halayudha sering disebut sangat menginginkan jabatan patih, sehingga kemudian bermanuver dengan cara mengadu domba antara Nambi dan Raja Jayanegara. Karena hal tersebut mengakibatkan terjadinya pertumpahan darah yang menyebabkan tewasnya Patih Nambi. Negara Kertagama menyebutkan adanya pasukan khusus yang bernama Dharma Putra yang dibentuk pada masa Raden Wijaya. Naskah para raton menyebutkan para Dharma Putra disebut sebagai pengalasan Winesuka yang artinya pengawal istimewa yang disayangi raja. Pasukan Dharma Putra itu bertugas mengawal dan mengamankan raja. Anggotanya berjumlah 7 orang, yaitu Rakuti, Rasemi, Ratanca, Rawedeng, Rayuyu, Rabanyak, dan Rapangsa. Dikisahkan para anggota pasukan Dharma Putra termasuk Balastia yang ikut mengawal Raden Wijaya ketika dikejar prajurit Jayakatwang yang menyerbu Singosari pada masa kekuasaan Raja Kertanegara. Setelah Mojopahit berdiri, Rasmi diangkat sebagai pemangku kerajaan Mojopahit di Lasem yang ditugaskan menjadi Dharma Putra dan mendapatkan gelar Rakrian Semi. Manuver politik
Mahapati Dyahalayuda juga menciptakan gesekan antara Dharmaputra dengan Jayanegara setelah insiden terbunuhnya Patih Nambi. Pemberontakan Rasmi dalam naskah Pararaton disebutkan, Pararaton mengisahkan secara singkat pemberontakan Rasmi yang berlangsung di daerah Lasem. Tapi pemberontakan ini dapat ditumpas. Terbunuhnya Rasmi memunculkan dendam 6 anggota Dharmaputra lainnya. Puncaknya pada tahun 1319, Rakuti bersama anggota Dharmaputra lainnya berhasil menggalang kekuatan untuk memberontak. Pemberontakan Rakuti adalah dampak dari terbunuhnya Patih Nambi dan Rasmi. Selain juga karena keberhasilan Mahapati Dyahalayuda melakukan manuver politik adu domba, sehingga membuat Rakuti menjadi dendam dan tidak menyukai kepemimpinan Raja Jayanegara yang dianggap tidak cakap dan lemah dalam memerintah kerajaan. Dalam beberapa tafsir seperti kirab Pararaton, pemberontakan Rakuti adalah yang paling berhasil, sebab mampu menguasai istana raja dan memproklamirkan diri sebagai Raja Majapahit. Dalam pemberontakan ini, membuat Jayanegara harus mengungsi keluar dari istana demi keselamatannya. Dikisahkan juga Jayanegara dalam pelariannya bersembunyi di desa Badender, di bawah pengawalan ketat pasukan Bayangkara di bawah pimpinan Gajah Mada. Tempat persembunyian ini diyakini berada di Dusun Bedander, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kambuh, Kabupaten Jombang. Sebab di lokasi ini terdapat situs yang diyakini sebagai tempat persembunyian Jayanegara. Dalam sumber lain menyebutkan ada beberapa desa yang bernama Badender, di antaranya di Kabupaten Blitar dan Kabupaten Bojonegoro. Namun situs itu tidak didukung oleh bukti data historis dan arkeologis. Di lokasi Badender, Jombang didukung dengan adanya sejumlah benda purbakala berupa umpak, struktur bangunan dari bata merah, hingga fragmen perselain dari masa dinasti Song hingga dinasti Yuan di Cina. Hal ini sebagai bukti arkeologis seperti petilasan Gunung Jelandri, sumur-sumur kuno, toponimi wilayah, dan sebagainya ditemukan di Bedender, Desa Sumber Gandong, Kecamatan Kambuh, Kabupaten Jombang. Setelah sekitar 1 minggu bersembunyi dan menyamar di desa Badender di bawah pengawalan 15 anggota Bayangkara, selanjutnya secara diam-diam, Gajah Mada menyelinap kembali ke kota Raja Gajah Mada, mencoba merangkai kembali jaringan politik yang tercerai-berai. Dari situ Gajah Mada tahu bahwa rakyat dan elit politik Mojopahit masih siap mendukung Jayanegara dan tidak mau tunduk pada Rakuti. Dalam waktu tidak lama, Gajah Mada berhasil menghancurkan Rakuti beserta para pengikutnya. Semua binasa kecuali Ratanca. Jayanegara berhasil dibawa Gajah Mada masuk kembali ke istana raja dan kekuasaan Jayanegara bisa dikembalikan setelah berhasil menumpas Rakuti. Ratanca tidak hanya lolos dari penumpasan, pada akhirnya melalui peran Gajah Mada, Ratanca memiliki kemampuan pengobatan karena memang seorang tabib dapat kembali diterima untuk mengabdi kepada Raja Jayanegara. Sekitar 9 tahun pasca pemberontakan Rakuti, maka Ratanca kembali aktif mengabdi kepada Jayanegara. Pada suatu ketika Ratanca mendapatkan pengaduan yang tidak mengenakan dari istrinya yang bernama Nyai Makacaru, yang mengaku di istana telah digoda, bahkan diperlakukan tidak senonoh oleh Raja Jayanegara. Selain daripada itu, Nyai Makacaru juga menyampaikan dirinya melihat dengan mata kepala sendiri jika Raja Jayanegara juga telah berusaha berbuat tidak senonoh kepada kedua adiknya, yaitu Tribhuwana Tunggadewi dan Raja Dewi Maharajasa. Ratanca sangat gelisah dan mulai tersulut dendam kesumatnya. Selanjutnya, Ratanca menyampaikan perilaku Jayanegara kepada Gajah Mada yang kala itu menjabat sebagai Rakian Adipati Kahuripan. Kabar tentang upaya perlakuan tidak senonoh Jayanegara kepada kedua adiknya juga sudah menjadi perbincangan di kalangan istana Mojopahit. Para elit istana Kasakusuk sering membicarakan kelakuan Jayanegara yang dianggap nista. Dalam kitab Kutaramana Wadama Sastra, Mojopahit menyatakan bahwa hukuman bagi orang mengganggu perempuan yang bersuami sangatlah berat. Pada suatu hari di tahun Saka 1250 atau 1328 Masehi, Ratanca dipanggil oleh pengageng istana untuk mengobati Raja Jayanegara yang sedang sakit bisul. Ratanca yang sejak awal memiliki dendam kesumat pada Jayanegara tidak mau melewatkan kesempatan itu, mempersiapkan segala sesuatu termasuk berlatih khusus untuk menuntaskan dendamnya. Sampai di istana,
Prabu Jayanegara yang sedang berbaring di balik pribadinya, dikisahkan Gajah Mata juga berada di situ. Akan tetapi setelah Ratanca melakukan pengobatan, maka Jayanegara keluar kamar sambil menunggu apa yang terjadi. Setelah hanya berdua di kamar, Ratanca mulai memeriksa kondisi Jayanegara. Dia mulai pura-pura melakukan operasi pembedahan bisul tersebut. Ratanca dengan batik khusus yang disiapkan justru menusuk dengan keras tubuh Jayanegara sekitar penyakit bisul. Akan tetapi tusukan itu seakan tidak mempan menembus kulit Jayanegara. Ratanca berkali-kali mencoba menusuk, tetapi belatinya khusus itu tetap saja mampu menembus kulit Jayanegara. Dan Jayanegara masih belum juga menyadari niat jahat daripada Ratanca. Ratanca baru menyadari bagaimana kelakuan Jayanegara. Dia tetap Raja Majapahit yang memiliki kesaktian kebal senjata. Jayanegara tidak menyadari maksud Ratanca sehingga melepas jimat yang dia bawa. Setelah jimat dilepas dengan posisi terbaring, Jayanegara langsung dihujani tikaman belati oleh Ratanca, dan seketika itu pula Jayanegara tewas. Mendengar teriakan Jayanegara, Gajah Mata yang di luar kamar bergegas masuk dan langsung menikam Ratanca hingga tewas. Sehingga di dalam kamar itu Raja Jayanegara tewas bersimbah darah di atas pembaringan, dan Ratanca bersimbah darah tewas tergeletak di lantai. Dikisahkan setelah insiden itu seluruh penggawa kerajaan Majapahit menjadi gempar. Raja Jayanegara telah dibunuh oleh Ratanca, seorang tabib yang tak lain juga merupakan pengawal pribadinya. Kasakusuk juga menyangkut fakta sang pembunuh Raja Jayanegara langsung seketika dihabisi oleh Gajah Mata. Itulah babak akhir dari masa pemerintahan Jayanegara sebagai Raja Majapahit yang kedua. Dalam kitab Pararaton disebutkan setelah Jayanegara mangkat, jasadnya dikremasi dan didarmakan dalam Candi Srenggapura di Kepopongan dengan arca di Antawulan. Sementara menurut kitab Negara Kertagama, ia dimakamkan di dalam pura berlambang arca Wisnu Parama. Keberadaan Gapura Paduraksa Bajang Ratu diduga sisa dari komplek Srenggapura. Menurut penafsiran dari sejarawan menyebutkan Jayanegara juga dicandikan di Selepetak dan Bubat sebagai Wisnu, serta di Sukolilo sebagai Buddha jelmaan Amonggasidi. Semasa hidup, meski dikisahkan sering mengganggu istri orang, merenggut kehormatan banyak perempuan, hingga bermaksud membeli istri dua adiknya, namun sampai akhir hayat Jayanegara belum sempat menikah, sehingga Jayanegara meninggal dunia tanpa memiliki keturunan. Setelah Jayanegara mangkat, tahta Majapahit dilanjutkan oleh Ibu Suri Gayatri sebagai satu-satunya istri Raden Wijaya yang masih hidup. Namun karena Gayatri telah menjadi seorang biksuni, kekuasaan Majapahit jatuh pada putri sulungnya, yaitu Dyah Gitarja yang bergelar Tibuana Wijaya Tunggadewi. Demikianlah seperti yang diuraikan di atas, Jayanegara itu sebagai Raja Majapahit yang dianggap gagal. Pemerintahannya meninggalkan kisah yang tragis, mulai dari pemberontakan yang silih berganti sejak dia menjabat sebagai Raja Majapahit penerus dari Raden Wijaya. Kegagalan Jayanegara itu tercatat secara abadi dalam catatan kitab-kitab hingga cerita tutur turun-temurun yang menyiksakan penggalan aib yang tidak bisa ditutup-tutupin lagi. Dan bergolakan semasa pemerintahan Jayanegara sudah menjadi cerita yang akan terus sampai sekarang.